siapa sebetulnya yang melakukan pemagaran. Tapi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya yang melakukan pemakaran. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Kesatuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini. Dan juga kami juga minta pada masyarakat, tolong kita juga diinfokan kalau ada yang tidak beres di lapangan. Dan kasus ini yang seperti ini tidak hanya ada di sini, tapi ada di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan kami DPR bisa melakukan fungsi pengawasan untuk menyelesaikan atau Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini kita akan menyimak ya, dimana hari ini tanggal 22 Januari ada pembongkaran pagar laut misterius, di mana sekarang ya KKP, Menteri KKP, terus TNI AL udah setuju untuk membongkar. Bahkan TNI AL mengerahkan kendaraan-kendaraannya gitu ya untuk membongkar paksa pagar misterius tersebut. Ada tank amfibi sampai ya kendaraan perangnya diterjunkan ya. Dan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk nelayan, bahkan Bu Titik Soeharto aja dia sampai hadir ke tempat pembongkaran tersebut, di mana dia sebagai ketua Komisi 4 ya DPR ingin tahu siapa sih katanya yang tega atau semena-mena membuat pagar tersebut. Nah, ini kita simak langsung aja lah videonya tentang pembongkaran pagar misterius tersebut. Gambar yang Anda saksikan ini adalah point of view dari pesisir utara Banten, pemirsa. Dan saat ini memang masih kita lihat ada kapal-kapal yang sudah mulai bergerak, karena ini kapal-kapalnya dikerahkan tidak hanya dari TNI AL saja atau dari KKP, tapi juga mulai dari Baharkam, Polairut, kemudian Bakamla, sampai juga dengan kapal-kapal dari nelayan yang juga turut nantinya membantu dalam proses pembongkaran pagar bambu sejauh 30,16 km ini, yang pada hari Sabtu lalu ini sudah dibongkar sekitar tadi 2,5 km kalau menurut pernyataan dari Brigjen TNI Hari Irdanto. Dan untuk targetnya hari ini dengan pasukan yang dikerahkan ini 3 kali lipat dibandingkan dengan hari Sabtu, maka untuk target hari ini dipastikan ada 5 km yang nantinya bisa dirobohkan atau dibongkar begitu. Dan kalau di gambar sebelahnya pemirsa, di Tanjung Pasir, Banten, ada Titik Soeharto, Ketua Komisi 4 DPR RI, yang juga datang langsung untuk kemudian meninjau pembongkaran dari pagar laut atau pagar bambu sepanjang 30,16 km ini, yang memang kita tahu ini mencaplok wilayah sekitar 16 desa di 6 kecamatan, dan ada sekitar 3.800 nelayan dan 502 pembudidaya yang terdampak akibat adanya pagar bambu yang berdiri di wilayah pesisir tersebut. Sampai
1.800 prajurit bahkan makam lah semua polisi air dan AKP semua pada turun ya, nelayan-nelayan. Ini apa, amfibi semua pada turun ya untuk membongkar ini. Yang dulu simpan tanah ya. Marinir. Ini pagar 30 km bikin rame sampai alat tempur aja dikeluarin untuk membongkar pagar ya. Ini ya bener kata Mahfud MD ya, sebenarnya ya jangan didikte oleh bandit ya. Salut lah sama Pak Prabowo dan pemerintahan Pak Prabowo yang selalu berani ya demi menjaga kemakmuran rakyatnya, demi memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Dia sampai bergerak cepat dan ya nggak pandang bulu ya. Ini kan yang lucu ini, laut ini, pagar laut ini ternyata udah ada HGB-nya, bahkan katanya udah ada SHM. Kan lucu ya, laut udah ada SHM dan HGB-nya. Nah, kapan HGB ini keluar ya? Di tahun 2023. Dan ya lucu lah ya, berarti kan 2023 siapa yang mengeluarkan. Dan ini titik ya, Komisi 4. Nah itu, Komisi 4 DPR mendesak pemerintah untuk segera menemukan pihak yang membangun pagar laut di Dari Tangerang. Komisi 4 mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan Betul. itu sebenarnya pagarnya punya siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai. Masa tiba-tiba ada gitu ya, 30,2,16 kilo kan nggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini. Ini biayanya mahal. Udah dihitung-hitung, ada yang hitung katanya 12, berapa miliar gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang mengaku bahwa ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini. Kita ini dari Komisi 4 sedang berusaha untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya. Ini AKP, TNI AL, dan ATR BPN, DPR RI, dan nelayan kompak bongkar pagar laut. Siapa sebetulnya yang melakukan pemagaran. Tapi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya yang melakukan pemakaman. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Satuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini. Dan juga kami juga minta pada masyarakat, tolong kita juga diinfokan kalau ada yang tidak beres di lapangan.
Dan kasus ini yang seperti ini tidak hanya ada di sini, tapi ada di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan kami DPR bisa melakukan fungsi pengawasan untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah-daerah lain. Asik ya sobat ya, sekarang itu kabinet pemerintahan DPR itu terlihat ya kolaborasinya ya. Ini tentang bagaimana ini semua sampai terjun yang mengawasi, bahkan barusan di TV juga kan mengingatkan buat para sedang berada di Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Pasir melihat melihat persiapan melaporkan. hari ini. Nah ini Pak, saya ternyata turun juga ya. TNI AL dan masyarakat ya, nelayan. Nah, persiapan saya tidur ya. Ada teriak-teriak coki ya. Pada turun ya semua. Kakak dulu bilang di mana dulu? Lagi jadang sepak. Kemana kan dulu? Kita yang bersilangan kemarin. Silangan kayo. Saudara-saudara sekalian, kita lagi ada di Tanjung Pasir berdua untuk membela para nelayan ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menjabut beberapa batang walaupun kaki berdarah-darah. Lihat saya ini tadi. Kita berdua. Ini buat tutup kita. Kalau kita udah sengsara, apalagi tutup kita. Jangan. Kalian keterlaluan. Biadab kalian. Anjing. Biadab kalian. Kalian. Biadab. Para organisasi kalian biadab. Kalian boleh merampok negara pencipta rakyat. Indonesia tanah airku, satu pada aku. Di sanalah aku berdiri, jadi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Wow, Indonesia Raya. Bendera merah putih berkibar. Merdeka, tanahku. Orang-orang gila ini. Orang-orang gila ini. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Kalian boleh merampok negara pencipta rakyat.
asik ya sobat ya. Sekarang itu kabinet pemerintahan dengan DPR itu terlihat ya kolaborasinya ya. Ya ini tentang pagar laut ini semua sampai terjun yang mengawasi. Bahkan barusan Bu Titi juga kan mengingatkan buat para masyarakat kalau ada yang tidak ini ya udah tolong laporkan. Nah ini saya tidur ternyata turun juga ya. Wah ini kapal-kapal TNI AL dan masyarakat ya, nelayan. Nah, persiapan saya tidur ya. Pada teriak-teriak coki ya. Pada turun ya semua. Pada nyanyi ya, pada nyanyi Indonesia Raya di tengah laut ya, pada semangat ya itulah. Nah, sekarang tuh rating positif ya pemerintahnya, dimana setiap ada kritik atau ini tuh langsung bergegas ya, tanpa berlama-lama, langsung ditindak, langsung ini. Begitu ada kesalahpahaman langsung diluruskan, begitu ada ini langsung menjelaskan ya, sehingga di luaran sana itu tidak ada kesalahpahaman. Jadi komunikasi publiknya juga asik gitu ya, nggak ini. Nah ini ini marinir ini, 233 kapal. Nah itu katanya kan kemarin para buzzer itu bilangnya bahwa masyarakat tidak terganggu, tapi buktinya baru bilang bahwa sampai 1.000-an lebih turun tangan membantu pembongkaran pagar. Berarti kan memang mengganggu ya, hanya pendengung-pendengung yang ini aja yang bilang nggak ngeganggu dan swadaya ya. Ternyata rakyat ya benar-benar terganggu sampai terjun 230-an kapal ya untuk membongkar ini. Iya betul. Komplit ya, kolaborasinya mantap ya. Jadi kolaborasi dari Polri, Lautan, KKP, terus Marinir, terus LH, semua ada ya. Ya bener. Kalau kemarin bilang jangan dibongkar dulu karena itu sebagai bukti, tapi ya sekarang gampangnya kenapa? Yaitu di tengah-tengah laut udah ada HGB, udah ada sertifikat, dan siapa yang menerbitkan sertifikat itu gampang, siapa tinggal telusuri, karena kan itu HGB dan sertifikat itu keluarnya 2023 ya, tinggal usut siapa ya kalau berani dan tegas sih. Nah itu sobat, pembongkaran yang di hari Rabu ini tanggal 22, di mana semua instansi berkolaborasi ya, bahkan DPR RI Komisi 4 pun Bu Titik Soeharto ikut mengawasi pembongkaran pagar laut misterius itu. Bahkan beliau menegaskan supaya pemerintah berani mengusut tuntas siapa yang pagar laut itu. Bahkan kan Menteri KKP aja menjelaskan kenapa itu sistemnya pagar gaya gitu, nanti kan begitu ada ombak akhirnya si pasirnya tersangkut jadi sedimen, akhirnya si laut itu menjadi dangkal dan akhirnya tertanah menjadi daratan, tidak secara langsung. Jadi tidak secara langsung membuat reklamasi secara alami. Nah ini ya kita sebagai masyarakat ya harus terus mengawasi, apalagi dengan kepemimpinan presiden sekarang yang sangat-sangat tegas dan sangat-sangat membela rakyat ya. Kita harus terus mengawasi dan kita harus terus mendukung hal-hal yang positif buat pemerintah. Nah, gimana sobat tanggapannya? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.